Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengannya yang berupa huruf-huruf pembuka surat merupakan ayat yang mutasyabihat. Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang beraneka ragam, tetapi yang mengetahui hakikat maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua ahli tafsir sepakat bahwa Alif Lam Mim ini merupakan huruf-huruf Arab, huruf-huruf yang dikenal dan tidak asing dalam kehidupan masyarakat pada saat wahyu ini diturunkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Arab pada saat itu menggunakan huruf ini untuk berkomunikasi, dan wahyu juga ditulis dengan huruf-huruf ini, sehingga huruf-huruf ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu turun bukan dengan sesuatu yang aneh apalagi nyeleneh, tapi dia turun dengan sesuatu yang dikenal, akrab, sehingga menjadi petunjuk yang amat jelas dan cahaya yang terang bagi kehidupan manusia. Buktinya, setelah huruf-huruf pembuka surat ini, baik pada surat Al-Baqarah maupun pada surat yang lainnya, ayat-ayat berikutnya selalu menerangkan tentang kehebatan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran, keajegan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi cahaya petunjuk yang tidak asing, tidak aneh bagi kehidupan manusia. Ayat berikutnya, ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ismun isyarah lil bu'ad, artinya itu. Al-kitabu, kitab Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab Quran itu.
La, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, terdiri dari dua kata, fi dan hi. Fi di dalam hi-nya. Fihi di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, terdiri dari dua kata, li, bagi, al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ismun isyaratun lil bu'ad dzalika, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang dekat, yaitu Al-Qur'an ini. Dalam tata bahasa Arab, ketika digunakan kata tunjuk jauh untuk menunjuk yang dekat, ini menunjukkan status yang ditunjuk itu memiliki status yang amat tinggi. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya tidak terdapat keraguan bahwa Al-Quran itu memang benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya adalah petunjuk dalam berbagai macam urusan, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Tetapi yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu tidak semua orang. Al-Quran sebagai petunjuk hanya dapat diperoleh oleh orang yang memiliki sikap takwa. Al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu menghiasi dirinya dengan perintah-perintah Allah dan menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sikap takwa merupakan induk dari segala macam kebaikan. Takwa adalah pangkal segala macam kebaikan. Orang yang bertakwa inilah orang yang berhak, yang akan dilimpahi cahaya yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, ayat yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, terdiri dari dua kata, bi, kepada, al-ghaib, yang gaib, wa, dan yuqimuna, mereka mendirikan, as-salata, salat, wa mimma, terdiri dari tiga kata, wa, min, dan ma, wa, dan min, dari sebagian ma, apa yang razaqnahum, razaqna, kami rizkikan, hum, kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu memiliki tanda, memiliki ciri. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Mereka percaya, membenarkan semua hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tetapi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka meyakini, mereka membenarkan dengan sepenuh hati. Misalkan tentang alam akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang al-mizan, tentang as-sirat, tentang alam barzakh, keberadaan malaikat, dan lain sebagainya. Orang-orang yang bertakwa ini membangun spiritual mereka, membangun ruhani mereka dengan iman kepada yang
gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salah. Orang yang bertakwa selain membangun ruhaninya dengan iman, juga membangun individunya, membangun diri mereka dengan mendirikan salat. Mendirikan salat bukan hanya sekedar mengerjakan salat, melaksanakan salat, tapi menegakkan salat itu di dalam dirinya, mulai dari mempersiapkan diri sebelum melaksanakan salat dengan taharah yang benar, membersihkan anggota tubuh yang benar, membersihkan hati yang benar, bersiap-siap melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan setiap syarat dan rukunnya dengan sesempurna-sempurna mungkin yang dapat dicapai. Hasilnya, orang yang mendirikan sholat, orang yang menegakkan sholat di dalam dirinya akan tercermin pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak mulia, jauh dari perbuatan al-fahsya dan al-munkar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian setelah mereka membangun rohani dengan iman, membangun diri, membangun individu dengan salat, mereka juga membangun masyarakat dengan infak fi sabilillah. Ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, kepada apa yang unzila, diturunkan, ilaika, terdiri dari dua kata, ila dan ka. Ilaika, ila, kepada, ka, engkau atau kamu, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang wama, dan apa yang unzila, diturunkan, min qablika, min qabli, sebelum kamu, wama unzila, dan apa yang diturunkan, min qablika, sebelum kamu, wabil akhirati, dan kepada hari akhirat, hum, mereka, yuqinun, yakin. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu beriman sepenuhnya, membenarkan sepenuhnya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kitab Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Ibrahim, Zabur Nabi Daud, dan lain sebagainya. Karena seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul itu mengandung ajaran keimanan yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali di dalam kitab-kitab tersebut dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang gaib. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang meyakini adanya hari akhirat. Maksud daripada meyakini adanya akhirat di sini adalah meyakini dengan betul-betul tanpa tercampur dengan keraguan sedikit pun. Keyakinan itu merupakan puncak daripada ilmu, sehingga kehidupan dunia ini betul-betul dipersiapkan untuk mendapatkan kemuliaan yang sejati di hari akhirat nanti. Ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah, ala, di atas, hudan, petunjuk, min, dari, rabbi, rabb, Tuhan, him, mereka, wa ulaika, dan mereka itulah, hum, merekalah, al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ayat kelima ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila sifat-sifat orang yang bertakwa itu sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib, membangun rohaninya dengan iman, kemudian mendirikan salat, membangun individunya dengan salat, kemudian berinfak, membangun masyarakat dengan infak, kemudian beriman, membenarkan
apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim sepenuhnya, dan juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, dan keyakinannya terhadap negeri akhirat tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun, maka mereka inilah yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan limpahan cahaya petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang betul-betul akan mendapatkan keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.